Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, ketemu lagi dengan saya Rian Hidayat. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi dan kita akan membahas beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Beriman kepada Nabi dan Rasul Allah merupakan rukun iman yang keempat, di mana kita harus mempercayai adanya Nabi dan Rasul yang Allah sudah utus. Iman kepada Nabi dan Rasul ini ya adalah membenarkan bahwa Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala, percaya sepenuh hati ya. Jika salah satu diingkari, orang tersebut tidak termasuk golongan orang yang beriman, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ya pada Quran surat Al-Fat ayat 13. Siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka sa'ir, neraka yang menyala. Nah, dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa kedudukan iman kepada Rasul sama pentingnya dengan rukun iman yang lain dan menjadi penentu seseorang disebut mukmin atau tidak. Tujuan diutusnya seorang Rasul yang pertama untuk menyampaikan wahyu Allah ya kepada umatnya, membimbing manusia ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah, memberikan kabar gembira dan peringatan. Nah, ini ayat-ayatnya ya yang Allah turunkan, memberikan kabar gembira dan peringatan, menjadi teladan bagi umat ya, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, menyempurnakan akhlak manusia. Nah, ini salah satu diturunkannya Nabi ya, maka 5 akhlak Nabi Muhammad diturunkan untuk menyempurnakan akhlak, menegakkan keadilan di bumi. Nah, ini bumi yang awalnya ya belum adanya keadilan, masih ada budak, dan akhirnya diutusnya para rasul menjadi adil, tentram. Nama-nama rasul yang wajib kita imani itu ada 25 ya. Jumlah nabi ada 24.000 nabi. Rasul 114 ya. Nah, rasul Nabi dan Rasul yang wajib kita imani ada 25 nabi ya, ada Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Husain, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pengertian ulul azmi. Nah, ini di antara 25 nabi dan rasul ada nabi yang diberikan gelar ulul azmi. Ulul azmi itu apa? Gelar para rasul yang memiliki ketabahan hati dan keteguhan yang luar biasa. Nabi yang memiliki hati yang sangat tabah dengan berbagai macam ujian dalam hidupnya ya. Rasul ulul azmi memiliki arti yang teguh, pendirian, dan tabah dalam menghadapi berbagai masalah atau rintangan ketika menjalankan tugas ya, menyampaikan wahyu kepada umatnya. Siapakah sajakah Rasulul Azmi? Ada yang pertama Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh memiliki kesabaran dan ketabahan hati dalam menerima ejekan dari umatnya ya, saat berdakwah, membuat bahtera kapal atas perintah Allah, serta ketabahan hati dalam menghadapi anaknya dan istrinya yang tidak mau menerima seruannya ya. Anak istrinya Nabi Nuh itu tidak beriman, tidak mau menerima kebenaran. Kemudian Nabi Ibrahim, Nabi yang dibakar tidak hangus ya, memiliki ketabahannya luar biasa. Nabi yang hidup pada zaman Raja Namrud ya. Kemudian apa? Beliau disuruh menyembelih anaknya, menyembelih putranya yang bernama Nabi Ismail. Nah, ini coba bayangkan ya, anak yang sudah lama didambakan kemudian disuruh untuk sembelih. Ayah mana ya yang hatinya tidak berat melakukan hal tersebut, tapi dengan keteguhan hati, dengan keimanan yang luar biasa, beliau laksanakan atas perintah Allah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, nabi yang hidup pada Raja Fir'aun. Nih, berjiwa ya, Raja Fir'aun, raja yang mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Ana rabbukumul a'la ya, saya adalah Tuhan. Di samping itu Nabi Musa selalu tabah
dalam membimbing kaumnya yang banyak bertanya mengenai ajaran yang didakwahkan olehnya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam kesabaran dalam menghadapi caci maki kaumnya yang ditujukan kepada ibunya dan dirinya sendiri. Kenapa? Nabi Isa adalah nabi yang terlahir tanpa adanya seorang ayah, ya. Allah langsung berikan, ya, ibunya Dewi Maryam itu hamil tanpa adanya seorang suami. Kemudian Nabi Muhammad SAW memiliki keteguhan hati yang luar biasa. Ini didakwa, dicaci maki, dihina, dilempari kotoran, beliau tetap sabar. Nah, sifat wajib, ada sifat wajib, sifat mustahil, ya, sifat jaiz. Sifat wajib para rasul adalah sifat yang wajib yang ada daripada diri seorang nabi dan rasul. Yang pertama ada sifat sidik. Sidik memiliki arti benar atau jujur. Dengan kata lain, bahwa semua yang disampaikan oleh nabi dan rasul itu pasti benar, baik berupa ucapan maupun perbuatannya pasti benar, tidak ada yang salah. Kemudian ada amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Rasul dapat dipercaya dalam menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Penyampaian tersebut persis seperti aslinya tanpa ada penambahan ataupun pengurangan daripada wahyu yang sudah Allah sampaikan kepada para nabi dan rasul. Kemudian ada sifat tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan. Nah, ini tugas daripada nabi dan rasul itu menyampaikan semua wahyu yang diterima oleh Allah, yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, walaupun dalam penyampaiannya terdapat banyak tantangan, hambatan yang sangat membahagiakan daripada dirinya sendiri. Kemudian sifat wajib yang keempat itu adalah fatonah, cerdas, ya. Yang namanya nabi dan rasul pasti cerdas. Maksudnya setiap rasul memiliki kecerdasan dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Mereka mampu memberikan solusi dan jalan keluar terhadap setiap persoalan umat. Ya, sifat jaiz. Jaiz artinya boleh. Nabi dan rasul itu adalah manusia biasa, yang mana sifat manusiawi yang dimiliki oleh manusia pada umumnya. Contohnya apa? Ya, sifat jaiznya disebutkan aradul basyariyah. Sifat tersebut diantaranya seperti makan, tapi juga makan, minum, sehat, sakit, ya, susah, senang, seperti itu. Seperti manusia pada umumnya. Sedangkan sifat mustahil para rasul, ya, kebalikan dari sifat wajib, ya. Sifat mustahil ada sifat kidib. Kidib memiliki lawan kata dari sidik, ya. Tadi jujur sidik, sekarang kidib itu berbohong. Tidak mungkin yang namanya rasul itu berbohong, tidak mungkin. Kemudian khianat. Rasul tidak memiliki khianat, ya. Jadi amanah sekarang khianat. Khianat itu tidak dapat dipercaya. Orang bisa dipercaya. Tidak mungkin yang namanya rasul pasti bisa dipercaya, karena para rasul adalah manusia pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam menyampaikan wahyu, ya, banyak orang yang mempercayainya. Kemudian kitman menyembunyikan. Nah, ini lawan dari tabligh. Rasul tidak mungkin menyembunyikan ajaran Allah Subhanahu wa taala, karena tugas kerasulannya memang untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya. Kemudian baladah atau bodoh. Yang namanya nabi tidak mungkin bodoh, ya, mustahil. Karena seorang rasul adalah manusia pilihan yang membawa penerangan pada jalan kebenaran sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, tugas daripada rasul tadi ada menyampaikan risalah Allah, mengajarkan ketauhidan, ya, mengajarkan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dasar-dasar hukum Allah yang berupa perintah, larangan, menunjukkan jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah, menyampaikan kabar gembira, serta memberi peringatan dan petunjuk, memberikan contoh-contoh perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari, ya, atau yang menjadi panutan dalam perbuatan. Hikmah dari beriman kepada Rasulullah Allah, yang pertama, nambah sempurnanya iman. Ini
Iman akan sempurna apabila kita sudah bisa sepenuhnya beriman kepada Rasul dan kepada Allah. Terdorong menjadikan Rasul sebagai pedoman hidup, ini suri tauladan sebagai contoh. Adanya motivasi yang mengikat untuk senantiasa berperilaku baik, ya, memiliki teladan dan panutan dalam kehidupan. Nah, ini Rasul sebagai teladan kita lebih memahami dan sadar akan tugas sebagai seorang hamba. Penerapan iman kepada Rasul dalam generasi digital, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nih mengenali berbagai karakter generasi digital, ya, ada baby boomers lahir 46 sampai 60, 61 sampai 80, ada generasi X, generasi Y 81 sampai 94, generasi Z, Gen Z 95 sampai 2010, Alpha 2011 sampai sekarang, ya. Meneladani sifat-sifat Rasul di era digital, beriman kepada Rasul dengan sepenuh hati, ya, dengan separuh-separuh, harus full sepenuh hati. Iman dan Islam menjadikan dasar dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber inspirasi dalam beraktivitas beribadah, ya. Dasar beribadah itu bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ilmu pengetahuan dan teknologi dijadikan sebagai sarana kreasi, ya, berkreasi. Menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dan panutan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kita mencontoh dari perkataan, perbuatan, sifat-sifat beliau dalam menjalani kehidupan. Menjadi pribadi yang jujur, amanah, cerdas, dan dapat dipercaya, dapat bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu, ya, materi beriman kepada Nabi dan Rasul pada kesempatan hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat, bisa menambah hasanah keilmuan kita. Demikian, ya, dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, kekurangan, atau kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf dan seterusnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.